Oke, selamat petang semua. Petang ini kita mau belajar bagaimana tanam keladi. Ini keladi banyak jenis, ha? Ini adalah namanya keladi Cina. Ha? Keladi Cina, setiap tahun baru mereka akan cari ini keladi. Sebab ada guna untuk dimasak yang spesial punya. Jadi sebelum itu saya cabut dulu anak keladi. Kalau kita cabut anak keladi kita harus berhati-hati ya. Sebab takut karena dia punya isi. Ini isi dia. Jadi tekan di sini. Tarik. Sudah tarik. Tekan lagi sini. Kenapa kita harus berhati-hati cabut anak keladi? Sebab kita tidak mau terluka isinya ini. Kalau apabila terluka isinya ini, dia akan rusak. Dia akan rusak ini kawasan isi dia. Jadi sudah cabut anak dia, kita tutup balik dan kita tanam. Cara tanam pun kita mau belajar lah. Dia bukan tanam guna parang begini saja. Tanam, tidak. Ada cara. Banyak cara yang sangat sesuai. Sebelum itu kita potong dulu ini. Contohnya ini ada berapa pokok. Oke, dia ada 6 pokok. Jadi potong begini dulu. Pastikan potong ini daunnya buang. Jadi saya sudah sedia setiap lubang, ada lubang. Setiap saya tanam dia ada perlu ada lubang. Contohnya begini. Mari kita di sini kita lihat. Contohnya begini, ada lubang. Kenapa perlu saya buat lubang ini? Pertama, apabila tanam keladi, kalau ada lubang begini, kau tanam saja begini. Habis itu tutup sedikit. Sudah. Sebab apa? Sebab apabila dia membesar, dia akan besar di atas. Seperti yang saya katakan tadi, macam itu. Dia akan besar di atas dan isi dia pun demikian juga. Kalau kau tanam terlalu dalam, gunakan parang, kadang-kadang isi dia di bawah itu kan, dia tidak pandai besar, bah. Dia naik terus sampai di atas. Dia naik terus sampai di atas. Jadi begitulah saya tanam ini. Cara saya tanam begini. Ringkas saja, senang saja. Yang penting kita paham cara tanam keladi. Tidak susah. Senang saja. Itulah makanya kita mau belajar. Saya sendiri pun saya belajar juga. Saya belajar juga cara tanam keladi. Seterusnya tanam keladi sudah kita belajar. Sekarang kita mau lihat isi keladi yang orang kata isinya bagus. Saya sudah cabut ini sebiji. Ini tengok. Saya akan belah tengok isi dia. Ini isi dia ini ada macam bentik-bentik biru dan dia isinya putih. Dia ada bentik-bentik biru. Ini isinya orang Cina suka cari. Saya setiap tahun saya jual ini. Tidak mahal. Kalau di kedai sini 1 kilo 15 ringgit. Di Kudata. Kalau di KK 25 ringgit 1 kilo. Tapi kalau orang datang di rumah saya murah saja. 10 ringgit 1 kilo. Tapi ini 8 bulan atau 10 bulan baru boleh tuai dia punya isi. Biasa tahun baru Cina. Banyak orang cari. Waktu tahun baru Cina bulan 1 atau bulan 2. Masa sekarang jarang lah. Tapi apapun saya terus korek juga. Saya korek lagi nih pokok. Untuk saya tanam lagi. Korek juga ini harus berhati-hati. Sebab apabila terluka dia punya isi. Sayanglah itu isi rusak. Macam mana dia mau membesar? Tidak cantik. Orang beli pun dia punya isi, kulit dia sudah tercalar, jadi tidak cantik. Orang mau isi keladi yang cantik-cantik, tidak tercalar, tidak ada luka. Inilah. Kita tidak boleh lukakan isinya ini. Apabila luka dia akan rusak. Apabila rusak, mana ada orang beli, makan sendiri.
Nah, sekarang kita boleh tanam lagi. Kita tanam terus sedikit demi sedikit. Kita potong begini. Kenapa kita potong begini? Sebab kalau kita tidak potong daunnya ini, kau tanam ini daunnya akan layu. Dan layu, dia akan menjangkit lain pokok seperti ini, tengok. Kalau ini kau lambat buang, kau harus gunting dia buang. Kalau tidak ini kena, habislah rusak. Tapi kalau kau cepat gunting, buang dia tidak akan terkena gigitan giuk. Inilah cara-cara tanam keladi. Tapi apapun memang banyak cara untuk kita masing-masing tanam. Bukan ikut cara saya saja, tapi banyak cara. Kita punya cara yang masing-masing. Tapi saya cuma bagi tip supaya mana tahu Anda mau belajar. Kadang-kadang kita ini kan mau belajar juga dari orang. Ini bukan kita tidak pandai, tapi kepandaian, kemahiran kita tidak sama dengan orang lain. Jadi kita mau belajar. Saya pun belajar, saya banyak belajar. Kalau tanam keladi, saya banyak belajar. Saya ada 7 orang guru tanam keladi ini. Semuanya berbeza, tidak sama. Tapi yang saya suka belajar, inilah cara dia saya suka. Sebab saya sudah dapat hasilnya dari cara begini. Saya masih ingat waktu saya di kampung dulu. Saya tanam keladi bukan sedikit, saya bagi tahu kamu. Saya tanam keladi hampir setengah ekar. Bayangkan kalau setengah ekar keladi begini. Bayangkan setengah ekar kalau keladi begini. Satu kali jual bukan sedikit. Dekat setengah tan begitu. Bayangkan dulu murah. Dulu keladi baru berapa? 3,5 kilo. Sekarang kalau kau ada keladi lumayan. Boleh beli proton sagu kalabu. Nah, jadi kalau Anda ada tanah, usahakan biar kecil. Ini kecil. Ini tidak sampai setengah ekar. Mungkin 1/8 lah ekar. Kecil saja. Tapi kalau apabila dapat hasil, adalah sikit-sikit. Nah, inilah. Jadi untuk itu saja pada petang ini. Semoga ini jadi tip untuk kamu belajar. Saya tahu kamu ada cara. Sekarang masa PKP, kita cari peluang untuk belajar setiap cara penanaman orang. Saya begitulah, masa lapang kadang-kadang apa boleh buat sekarang PKP. Kalau tidak saya pergi Kundasang, pergi Kota Mordo, belajar cara menanam. Cuma tanah saja tiadalah. Tapi apapun, terima kasih untuk kamu yang menonton. Semoga kamu dapat belajar sedikit sebanyak dan dapat hasil yang luar biasa. Oke, selamat petang. Jumpa lagi. Bye-bye. Tomato.